Atas kepercayaan kepada Telkom selama ini, kami juga berharap seluruh lapisan masyarakat Masuknya layanan internet Starlink di Indonesia dipandang memiliki dua mata sisi. Selain bermanfaat, ada juga potensi bahaya baru. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti. Ia khawatir beberapa tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia berpotensi bangkrut. Padahal pemerintah memiliki BUMN seperti PT Telkom Indonesia yang bisa ditingkatkan pelayanannya. Bagaimana sebenarnya jangkauan pelayanan PT Telkom Indonesia? Nah, berikut ini perbandingan Starlink Indonesia versus Telkom Indonesia. Kita mulai pembahasan soal kepemilikan. Nah, perlu diketahui bahwa Starlink adalah provider atau perusahaan penyedia layanan jaringan internet berbasis konstelasi satelit. Starlink adalah konstelasi satelit pertama dan terbesar di dunia yang menggunakan orbit rendah untuk menghadirkan internet yang bisa ngedukung streaming, online game, panggilan video, dan lainnya. Nah, menurut data Speed Test Global Index, kecepatan internet Starlink jauh melampaui kecepatan internet seluler dari berbagai provider yang ada di Indonesia saat ini. Pebisnis Amerika Serikat Elon Musk selaku pemilik Starlink telah mendirikan nama perusahaan PT Starlink Service Indonesia dan meresmikan layanan perusahaannya di Bali pada 19 Mei 2024 lalu. Nah, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, Starlink telah mengantongi hak labo satelit dan izin surat radio angkasa dengan masa berlaku setahun dengan 6 jenis perangkat yang telah tersertifikasi, termasuk antena gateway, router, dan antena user terminal untuk beroperasi di Indonesia. Amat didukung oleh pemerintah loh guys. Bahkan Elon Musk diberi karpet merah. Ya namanya kepentingan, gitu deh. Sementara Telkom Indonesia melalui websitenya telkom.co.id adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Nah, saham Telkom sendiri diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Sebelum adanya penawaran saham perdana, Telkom sendiri 100% dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Namun, seiring waktu, sahamnya makin kecil. Nah, adapun jajaran Dewan Komisaris Telkom Indonesia yakni Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dijabat oleh Bambang Brojonegoro. Sementara Komisaris Independen lainnya dijabat oleh Wawan Iriawan dan Bono Daru Aji. Banyak pemilik ya banyak kepala dan banyak perbedaan ya guys. Nah, soal produk dari Telkom Indonesia tentu saja cukup banyak. Namun perlu diketahui juga bahwa Telkom Indonesia memiliki beberapa anak usaha yang dibagi menjadi 4 kelompok dan memiliki pemimpin bisnisnya. Yakni bisnis seluler ada PT Telekomunikasi Indonesia Seluler atau Telkomsel. Bisnis internasional ada PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau Telin. Bisnis multimedia ada PT Telkom Metra. Dan bisnis infrastruktur ada PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Telkom Mitratel. Bentuk kegiatan usaha dan berbagai layanan dari Telkom Indonesia dinamai TIMES, Telecommunication, Information, Media, Edutainment, and Service. Pertama, untuk telecommunication, layanan ini mencakup jasa telepon kabel tetap atau fixed wireline dan jasa telepon tetap nirkabel atau fixed wireless, komunikasi seluler atau mobile service, layanan jaringan dan interkoneksi seperti layanan komunikasi data atau layanan internet. Produk dari layanan telekomunikasi ini meliputi IndiHome Fiber, telepon rumah, telepon tetap, Telkomnet Instan, Telkomnet Astinet, Flexi, eBusiness, eHealth, Telkomnet Wholesale atau VPN Dial, Telkom ISDN, Telkom Link VPN IP, dan Telkom Link Dynaccess. Kedua, untuk information, layanan Telkom Indonesia mencakup Value Added Service atau VAS dan Managed Application atau IT Outsourcing atau ITO, e-payment,
dan IT Enabled Service atau ITES. Ketiga, untuk media, layanan Telkom Indonesia mencakup Free to Air atau FTA dan Pay TV. Keempat, untuk edutainment, meliputi penawaran ringback tone atau RBT, SMS konten, portal, dan lain-lain. Terakhir, kelima ada service yang meliputi layanan pelanggan personal, consumer atau home, SME, enterprise, wholesale, dan internasional. Cukup berlimpah dan susah dihafal. Nah, tak seperti produk Telkom Indonesia yang Mimin harus ngerinci satu per satu, untuk produk Starlink sendiri cukup simple. Starlink Indonesia membagi 3 produk layanan, yakni Starlink untuk personal ada residensial, jelajah, dan kapal. Lalu Starlink untuk bisnis ada lokasi tetap, mobilitas darat, dan maritim. Terakhir Starlink untuk semua ada standar, prioritas, mobile, dan prioritas mobile. Jadi kamu bebas memilih bergantung situasi. Bakal bikin nyaman, tapi siap-siap Mimin bakal bocorin budgetnya. Stay tune ya. Bicara soal kelebihan, Starlink Indonesia menyediakan layanan internet tanpa bergantung pada infrastruktur telekomunikasi fisik dan konvensional, seperti kabel panjang. Karena itu, layanan ini memungkinkan disediakan sampai daerah terpencil. Starlink Indonesia bahkan dapat bekerja kala jalur telekomunikasi putus dan listrik mati. Selain itu, Starlink dianggap memiliki waktu perpindahan data lebih cepat, transmisi data cepat, di mana data awal mencapai 222 Mbps untuk hilir dan 24 Mbps untuk hulu. Lalu, terminal Starlink juga mudah dipasang. Manjakan deh pokoknya. Nah, sementara Telkom Indonesia memiliki keunggulan seperti infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga wilayah 3T, seperti fiber optik, layanan fix dan mobile broadband, sistem komunikasi kabel laut internasional, dan satelit. Dan tentu saja yang paling umum diketahui nih guys, membangun banyak data center di beberapa lokasi hingga pelosok daerah. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Adapun produk operator seluler Telkom Indonesia yang dianggap kualitas jaringannya semakin menurun. Padahal bayar paket atau tagihannya mencapai ratusan ribu. Lalu yang paling ketat, adanya pemberlakuan kebijakan FUP atau Fair Usage Policy, khususnya pada Telkomsel. Dari kekurangan yang Mimin sebutkan ini, ada tambahan nggak? Curhat dong guys di kolom komentar. Nah, meskipun memiliki sederet keunggulan, Starlink pun mempunyai sejumlah kekurangan yang dapat mempengaruhi layanan internetnya. Di antaranya, letak terminal internet wajib minim halangan atau dengan pemandangan langit tanpa halangan. Lalu lebih mahal dari layanan lainnya di Indonesia. Biaya standar langganan Starlink dibanderol Rp750.000 per bulan. Di samping itu, lebih cocok untuk wilayah terpencil dan performa bisa tetap menurun jika banyak layanan lain memanfaatkan jaringan di frekuensi sama. Harga tinggi masih memiliki minus. Patut dipertimbangkan ya guys. Terakhir yang tak bisa dilewatkan nih guys, soal harga. Mengutip situs starlink.com, terdapat 6 paket yang disediakan. Paling murah yang Mimin tadi sebutkan adalah paket residensial dengan harga standar Rp750.000 per bulan. Namun begitu, pelanggan juga direkomendasikan membeli perangkat keras yang tampak seperti receiver sinyal dengan harga Rp7,8 juta. Lalu paling mahal prioritas mobile 5TB atau terabita untuk paket kapal, paket mobilitas darat, dan paket maritim dengan harga Rp86.130.000 per bulan. Di mana pelanggan juga diberi rekomendasi untuk mempunyai perangkat keras performa tinggi flat dengan harga Rp43.721.590. Nah, konon kualitas ngebut Starlink yang dijanjikan bakal berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan. Pasalnya, selama ini Starlink memang mengklaim bahwa fitur utama dari paket-paketnya adalah internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah tanpa batas. Paketan yang tersedia dan dijual pun kuota tanpa batas alias unlimited. Kalau kamu anggap cocok, Starlink bisa banget nih jadi alternatif. Nah, kita ambil perbandingan dari IndiBiz Telkom ya guys. Layanan digital Telkom Indonesia yang menyediakan internet, telepon kantor dengan beragam pilihan paket untuk bisnis. Untuk paket IndiBiz 1P atau internet only, paling murah dibanderol dengan harga Rp499.000 dan paling mahal Rp1.699.000. Lalu ada paket IndiBiz 2P, internet plus telepon.
Paling murah Rp579 dan paling mahal Rp979.000. Perlu diketahui harga sewaktu-waktu berubah ya guys, kadang ada diskon juga. Nah, IndiBiz Telkom ini adalah internet bisnis yang unlimited, bahkan katanya tanpa FUP atau Fair Usage Policy yang dikeluhkan pelanggan. Nah, ada biaya pasang baru WiFi IndiBiz nih guys, sebesar Rp500.000, jadi tak sampai puluhan juta. Namun bergantung kebutuhan kamu, yang pasti kepuasan itu mahal harganya. Nah, menurutmu beroperasinya Starlink di Indonesia bakal ngeganggu nggak perusahaan telekomunikasi milik Telkom Indonesia? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.